Kalau misalnya dari pola pikir mungkin, tapi aku percaya kalau kalau virus mungkin sangat berpengaruh karena virus itu benar-benar dibuat diciptakan. Tapi aku percaya kalau virus itu benar-benar dibuat diciptakan. Alasannya kenapa? Karena zaman dulu itu kan orang nggak ada yang namanya pakai vaksin dan nggak ada yang namanya virus seperti TBC, seperti COVID-19. Mereka tetap hidup seperti biasa tanpa ada pengaruh. Tapi kenapa sekarang kita diwajibkan untuk memakai vaksin, sedangkan orang zaman dulu nggak perlu vaksin untuk hidup dan mereka tetap bisa hidup seperti biasa tanpa adanya itu. Dan yang aku lihat dari tahun-tahun sebelumnya, yang namanya virus seperti itu seperti wabah. Seperti diciptakan pada waktu tertentu dia muncul dan kemudian hilang. Aku percaya kalau itu semua diciptakan. Berarti lu juga percaya kalau COVID diciptakan? Iya, karena kalau misalnya virus COVID-19 itu memang benar-benar ada dan dia pasti muncul dari dulu sebelum kita ada, dia sudah ada. Tapi kenapa di waktu yang lampau itu itu virus nggak ada dan baru ada sekarang? Logikanya seperti itu. Nah, kenapa aku sanggup batin sama yang kartunnya sih? Yang Amerika. Aku tidak percaya COVID itu pasti diciptakan, dia nggak mungkin muncul sendiri. Kecuali kayak batuk misalnya, flu, itu kan udah wabah biasa kan masyarakat. Aku kayaknya pernah dengar kalau nggak salah. Nggak tahu kalau yang lain pernah dengar, aku nggak tahu. COVID itu memang benar diciptakan. Orang itu kayaknya untuk ibaratnya buat ngeracunin orang itulah. Tapi itu nggak tahu tahun berapa untuk membunuh itu. Ya, aku juga percaya sih kalau COVID itu pasti diciptain. Dia nggak mungkin muncul sendiri. Orang munculnya lo langsung mendadak kan? Langsung di Cina plok. Kita tahu-taunya Cina ada lockdown. Kita belum tahu. Kok bisa di Cina di lockdown? COVID ini kayak apa? Kita belum tahu kan. Tiba-tiba Cina di lockdown. Langsung viral kan jadinya. Ya sih, ada juga yang bilang tuh ini sebuah konspirasi, katanya karena di bumi ini sudah banyak populasi manusianya, jadi dia dikurangin populasi. Orang ada yang bilang Cina yang buat, pernah nggak dengar? Nah, logikanya kan virus ini dibuat disebarkan melalui kelelawar. Dan kelelawar kan nggak hanya tersebar di Cina, di seluruh dunia. Tapi kenapa mulai persebarannya itu harus dari Cina? Nah itu loh. Aku awalnya mikirin Cina yang nyiptain, cuman belum ada buktinya. Ya sih, logisnya semua itu bersama dengan isu bahwa ada perang dingin antara Amerika dengan Cina yang sekarang menjadi negara adidaya. benar. Itu juga sama. Amerika sama Cina tuh juga ya hubungannya agak baik. Kalau yang di film yang aku bilang tadi tuh bisa sama, hampir semuanya sama real pada saat ini. Ini apa mungkin sebuah kebetulan apa enggak, ya mudah aja sih sebuah kebetulan, enggak jadi kenyataan gitu, enggak sebuah konspirasi gitu. Perang dingin, Donald Amerika dan Cina. Ya, nah harapan ke depan sih kalau bagi aku sih ya semoga cepat sembuh sih ya, karena udah kalau dibilang nih udah parah kondisi kita saat ini. Apa mungkin virus COVID-19 ini makin tahun akan dianggap seperti biasa aja kayak virus TBC atau lainnya, atau tetap dianggap sebagai virus yang sangat membahayakan, sedangkan virus-virus sebelumnya seperti flu burung yang dianggap virus paling mematikan dan sekarang dianggap seperti penyakit biasa aja. Apa nanti virus COVID-19 bakalan kayak gitu lagi? Kalau prediksi itu tergantung bro, tergantung populasi manusia yang akan datang, tergantung positifnya berapa. Kalau flu burung kan waktu itu kayaknya terhenti sejenak kan, dari flu burung, terhenti beberapa nggak tahu berapa tahun atau berapa bulan terhenti, ya baru ada lagi. Mungkin sekarang masih ada sih, cuman nggak terlalu aman. Kalau COVID nih, kalau dilihat dari persebarannya nih loh, ibaratnya sekarang nih viral banget, bisa loh yang akan datang viral lagi. Karena COVID nih, terbayangin aja besar loh. Iya, bisa dibilang sangat tinggi. Coba kita lihat pasien flu burung sama COVID, lebih banyak COVID bro. Satu orang yang terinfeksi satu negara. COVID masa yang akan datang kayaknya ya bisa dibilang biasa aja sih. Tapi mungkin juga sih bisa, COVID ini kan namanya udah banyak nih ya. Mungkin ya dikenal pernah terjadi pandemi pada tahun 2020. Mungkin juga bisa dijadikan sebuah penyakit yang bisa dijadikan sebuah penyakit biasa seperti yang sudah dibilang tadi.
Kita lihat sekarang ini aja loh. Nih sekarang nih kita nih. Sekarang nih. Aku tanya satu-satu. Menurut kalian gimana ngeliat masyarakat? Biasa aja apa enggak sama COVID? Sekarang nih. Lah, Masa kondisinya loh sama kayak sekarang. ya mungkin bisa juga sih dibilang anggap biasa aja ini cuma kopi itu biasa aja mungkin sebenarnya. Ya, makanya aku bilang tadi faktor yang mempengaruhi COVID itu bisa besar lagi apa enggak ya faktor Ya masyarakatnya. membesarkan apa enggaknya gitu. Banyak apa enggaknya yang positif. Kayak di berita nih, nggak terlalu sering juga berita nyari COVID lagi. Mungkin apa usaha dari kemarin. Nggak kayak biasanya semua berita isinya COVID nih. Kan udah biasa. Biasa. Yang harus ditingkatin nih dari COVID sadar masyarakat. Iya, itu yang aku pikir dari awal. Itu. Jadi ya udah bilang tadi percuma kalau protokol kesehatan dijalankan, instansi sudah memenuhi standar, tenaga kesehatan cukup banyak. Kalau kesadaran masyarakat berkurang, cuma aja kunci itu cuma ada di masyarakat itu sendiri. Kalau mereka tinggi kesadaran dirinya, ya mungkin pandemi ini cepat berakhir. Itu kuncinya cuma di masyarakat. Ibarat lo punya mimpi besar, lo bisa nggak ngapainya sendiri? Gue nggak bisa. Nggak bisa. Harus butuh bantu orang lain ya. Itu masalah. Di COVID ini lu nggak bisa gerak sendiri, lu pakai masker, lu pakai jaket, lu pakai ini. Sedangkan yang lain pura-pura, nggak bisa bro, nggak bisa lo sendiri. Tapi kalau kita bisa. Mimpi besar aja. Kalau sendiri kita nggak bisa ngapain bro. Kecuali ibarat panjat pinang, sendiri itu nggak bisa. Harus ada yang mustahil. Harus ada yang nopang. Nah yang nopang ini, bila naik ke atas, kan dampaknya ada juga. Ibaratnya misalnya dia beda ini dapat duit bagi-bagi. Ibaratnya mimpi yang besar, misalnya dia gapai mimpi yang bawa ke gapai yang dapat juga merasakan sama seperti COVID. Kalau kita semua punya kesadaran kayak gitu, cepat bukan cepat hilang ya, cepat lah minimal lah, berkurangnya cepat lah. Kesian juga bro yang di rumah sakit. Kasihan, soalnya udah banyak. Aku nanti kan kalian kan sama calon ya. Iya. Kalau aku kan cuma pemberdayaan masyarakat. Aku kira ada yang dokter dah tua tetap menjalankan tugasnya, gugur para tenaga medis, bahkan wanita yang hamil pun juga itu masyarakat tuh aduh nggak kesian apa ya semasa. Kadang gini ya tau lah masyarakat plus 62 mereka ada menganggap itu perawat kalian tuh udah kami gaji jadi kerja aja nggak usah banyak ngeluh gitu. Itu waduh orang-orang yang berpikir seperti itu kacau. Nih aku punya pernyataan. Kalau setuju bilang. Ini aku ada pernyataan. Misalnya di Indonesia mau buat vaksin, menurutku nggak bisa. Pasti kamu bertanya, kenapa nggak bisa? Aku ada jawaban. Ini cuma jawaban dari persepsi sendiri. Kenapa vaksin nggak bisa dibuat di Indonesia? Karena masyarakatnya positif selalu bertambah. Jadi fokusnya terbagi. Iya. Orang yang buat vaksin pasti ngebantu orangnya. Deteksi pasien-pasien. Gak bakal. Itu pernyataan setuju. Iya. Lagi kan dari segi seorang analis itu kalau yang aku tahu sih kalau aku di daerah kita Pangkal ini nggak tahu sih kalau di seluruh Indonesia itu bahan tenaga medis dari analis itu orangnya sangat terbatas. Apalagi kita kan setiap hari terus bertambah. Nah sebelumnya pasien tersebut dinyatakan positif pasti melalui rapid test pemeriksaan. Nah itu banyak kan berapa banyak yang diperiksa, sedangkan tenaga medis kita dari analis itu sangat terbatas. Jadi kalau membuat pasien ini menurut aku sih, kekurangan orang. Iya, itu loh maksudnya. Lu setuju nggak? Pasti setuju. Gak bisa kita. Kecuali pasien bisa dikurangi. Harus terbagi fokus. Kayak TBC aja loh. TBC itu analis tuh ada 3 orang. Yang satu fokusnya ngebuat obatnya, masih satunya meriksa, satunya ngejelasin. Harus terbagi fokusnya bro. Iya. Gak bisa tiga-tiganya ngerangkum semua. Gak bisa. Jadi nggak bakal dapet tuh vaksin misal. Kalau Indonesia berani mau buat ya susah. Fokusnya harus bagi-bagi. Jadi aku dapat ini berpikir mau sampai kapan kayak gini. Aku yang para tenaga medis mereka tuh ya hampir 24 jam, bahkan nggak bisa ketemu keluarga itu berbulan-bulan lah itu lamanya di sana. Mereka tuh setelah melakukan tindakan
pokoknya periksa terus, periksa berapa sehari itu mungkin sekali atau 2 kali atau juga sih, atau berapa hari sekali itu udah dipastikan mereka terus diperiksa, memastikan yang jadi seorang perawat itu memang netral, enggak. Jadi yang kesian mungkin yang utama juga sih, seorang perawat itu kebanyakan yang gugur ya itu dehidrasi, soalnya dia tahu lah pakaiannya kayak apa, berapa lapis. Ya itu aku kebayang wanita hamil, seorang perawat hamil tadi gitu bisa meninggal. Ya setidaknya apa sih, menjalankan protokol kesehatan tuh beratnya sih di mana gitu loh, menjalankan protokol kesehatan. Kita ini cuma tinggal menjalankan, nggak harus berbuat seperti mereka perawat gitu loh. Itulah susahnya bro, pemimpinan kita sama pemimpinan negara lain beda. Susah. Apalagi yang ku tahu nih, dan sekarang udah ada seorang tenaga medis, seorang perawat itu mau digantikan sama sebuah robot. Wah parah memang. Oh ya ada. Aku nggak nyangka loh bisa kayak gitu, bisa berkembang secepat itu, nggak nyangka benar sumpah. Nih aku mau nanya nih, termasuk nggak pola pikir itu bisa menjadi membuat negara itu maju atau berkembang? Pola pikir manusia. Kalau misalnya dari pola pikir ini sangat berpengaruh, karena yang aku tahu penghambatnya yang paling utama adalah malas dan persepsi bahwa pekerjaan yang harus didapatkan harus yang enak, tidak sepadan dengan kemampuan yang ada. Menurut lo, pola pikir bisa nggak mempengaruhi perkembangan atau kemajuan suatu negara? Pikir ya benar sih, cuma ya kita tuh sudah tertanamkan persepsi-persepsi yang kita dengar, bukan yang kita tanam ya. Karena kita tuh perlingkungannya gila sih besar. Kita yang kita tanam tuh bukan yang kita pelajari, tapi yang kita dengar. Iya makanya udah bilang itu kayak konspirasi. Itu mereka tuh cuma mendengar, pokoknya apa yang lagi viral langsung mendengar tanpa harus mencari bukti lebih dalam lagi. Itu mudah termakan oleh omongan, jadi susah. Padahal pelajaran pertama yang baik yang kita dapatkan tuh pertama keluarga. Sudah keluarga baru tetangga. Setelah tetangga baru sosiologi bro, maaf. Ya apa? Jadi ibaratnya pertama kita belajar tuh loh. Dari kecil tuh pertama kita dari keluarga. Setelah keluarga baru tetangga. Setelah tetangga baru lingkungan besar. Setelah lingkungan instansi. Setelah instansi bebas lapangan. Tinggal kita ngembangin kompetensi kita. Jadi sekarang ini yang harus kita kembangin tuh dulu ya, pertama menurut gue pola pikir masyarakat, pola pikir kita yang harus diubah. Setelah pola pikir diubah, baru memang dari segi masyarakat sih susah banget. Pokoknya walaupun kita masih ya promosi kesehatan segala macam, itu susah banget untuk penerapan di masyarakat. Bisa dibilang tuh cuma beberapa persen dari 100% yang sampai jauh dapat. Kalau bisa masyarakat Indonesia tuh orangnya berpikir sendiri. Mauku ya. Kalau mau ibarat semua masyarakat Indonesia tuh bisa. Harus orang yang berpikir, jangan orang yang ini bisa nih, ini bisa nih, ini bisa nih, yang langsung ngambil semua, nggak mikir dulu. Kita nih, aduh, wajar lah, maklum lah. Lewat kita aja nih, dah kelewat, dah asik ngobrol-ngobrol ringan. Jadi kesimpulannya pada diskusi kita, pada omongan diskusi sih, ngobrol ringan. Kalau menurut aku sih, ya aku tetap kekeh sama pendiriku kalau COVID-19 itu bukan sebuah konspirasi, melainkan memang real yang ada, memang sebuah jadi makhluk itu sendiri. Cuma ya muncul baru sekarang, mungkin dulu juga ada, mungkin cuma kan gak ada yang memberitakan. Jadi menurutku Kalau menurutku, aku nggak ngebahas konspirasinya sih. Cuman ibaratnya lu, gua, semua itu nggak bisa, nggak pengen mimpi sendiri itu nggak bisa. Harus ada yang nopang. Nah sama COVID, kita nggak bisa nih kayak jalan sendiri, misalnya kita pakai masker, pakai jaket, semua perlindungan kita pakai. Kalau orang yang sebelah nggak bakal hilang hidupnya. Iya percuma. Jadi satu orang tuh nggak bisa mengubah dunia, tapi kalau bareng-bareng semua bisa mengubah dunia. Benar. Itu sih dari gua. Ya, pesanku yang terakhir, satu,
untuk semua masyarakat di Indonesia maupun di luar yang menonton, tolong tingkatkan kesadaran diri. Kita berpikir sedikit aja deh, kita berkesimpulan untuk saat ini. Kasihan para tenaga medis kita yang saat ini berjuang, dari dokter, perawat, farmasi, analis, dan tenaga kesehatan lainnya, ataupun seperti pembersih, cleaning service, dan bawa makanan yang terlibat di rumah sakit itu, mereka juga berjuang. Jadi tolonglah tingkatkan kesadaran diri masing-masing. Dan sahabat sehat pun juga merasa kalau semakin lama kita seperti ini, semakin susah kita dalam menjalankan aktivitas perekonomian kita, budaya kita makin susah. Jadi begitu ya. Oke, mungkin sekian diskusi dengan kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.